Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak ibu yang piket sudah melaksanakan piket? Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada yang piket. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Nak. Siap. Kepada ibu kita hormatkan, tegap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membaca doa, kita sama-sama membaca ayat pendek Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik anak-anak ibu, setelah membaca ayat pendek, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Coba ketua kelas pimpin untuk berdiri. Semuanya berdiri. Silakan duduk kembali.
bagaimana? Ibu melihat ada beberapa temanmu yang belum datang. Apa alasannya? Ada tadi juga ada orang tua yang merepot ibu, kawanmu ada yang sakit. Ayu ya? Iya, Bu. Ya, ada Ayu masih sakit. Mudah-mudahan teman kita cepat sembuh. Dan yang lain-lain juga ada Mudri ya yang belum bisa hadir. Nah, di 20 nanti kita semua bisa sama-sama hadir. Baik anak ibu, sebelum kita belajar, silakan anak-anak ibu seperti biasa membaca 10 menit sebelum pelajaran, yaitu membaca literasi. Silakan diambil di pojok kaca, bergilir. Dibaca, dipahami, nanti akan ibu tanya apa yang kamu baca. Kita harus gemar membaca karena membaca itu adalah jendela dunia. Dengan membaca kita banyak tahu tentang ilmu, banyak tahu ilmu-ilmu itu dari membaca. Wawasan kita akan bertambah. Baik anak ibu, silakan ditutup bukunya. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang dibacanya? Zahra, apa yang kamu baca nak? Berupa alif. Apa? Berupa alif. Coba ulangi nak. Berupa alif. Apa maksudnya itu? Membaca buku. Oh, si apa? Si sana? Ayam bukan berkolok berbalik. Ilham? Ambil bambu siliar yang cantik. Ya, jadi dengan membaca kamu sudah menambah wawasanmu setelah membaca. Baik anak ibu, silakan simpan kembali besok di awal pelajaran kita ulang lagi membaca. Atau nanti keluar main juga boleh diambil bukunya ya, atau membaca di pojok kaca juga boleh. Silakan anak ibu, simpan lagi kembali bukunya. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar tentang nama-nama pahlawan. Ada pahlawan apa saja? Siapa tahu? Coba tunjuk tangan. Ya, Zahra. Dewi Sartika. Dewi Sartika. Laili? Fatimura. Iya, Fatimura. Hasanuddin. Hasanuddin. Sana? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Ilham. Zulkarnain. Coba yang lain tunjuk tangan. Siapa nak? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi Doan. Tuanku Imam Bonjol. Di antara yang kalian sebutkan itu siapa yang pahlawan yang mana yang berasal dari Sumatera Barat? Yang dari Sumatera Barat siapa? Tuanku? Iya, Tuanku Imam Bonjol. Ada juga di daerah kita Tuanku Rao. Nah, itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, dan untuk hari ini kita belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Hari ini kita akan belajar tentang informasi penting dan nilai persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, peserta didik atau anak-anak
anak ibu mampu mengidentifikasi informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana pada peta pikiran dengan tepat yang akan ibu bagikan nanti pada LKPD 1. Selanjutnya setelah berdiskusi dengan teman sekelompokmu, nanti kalian anak-anak ibu akan bisa menganalisis informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail pada LKPD 2. Ibu akan membagikan nanti LKPD 2. Kemudian setelah mengamati video, nanti ibu akan menjadikan sebuah video. Anak-anak ibu mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan nilai persatuan dan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi, anak-anak ibu nanti mampu menganalisis 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dan ibu buatkan nanti pada LKPD 3. Nah, jadi dengan pembelajaran kita hari ini bukan saja anak-anak ibu itu supaya mendapat nilai yang bagus. Nah, tujuannya salah satunya supaya nanti nilainya bagus juga, tapi bukan itu saja. Yang terpenting adalah nanti bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalau kamu membaca koran, bukan asal membaca saja, kamu ketahui nanti informasi penting yang di koran itu dengan menggunakan aspek apa, mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dengan 7 pertanyaan itu, apapun yang kamu baca di majalah, baik buku cerita tadi, bisa kamu mengetahui informasi penting yang ada di buku itu dengan mempelajari pelajaran kita hari ini. Jadi bukan hanya untuk mendapat nilai bagus saja, tapi juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan persatuan dan kesatuannya bisa kita aplikasikan sehingga kita semua bisa hidup nyaman dalam masyarakat. Baik, anak ibu, sebelum kita mulai belajar supaya lebih semangat, kita buat dulu yel-yel, ya. Ayo dipimpin ketua, dan semangat, ayo ketua. Semangat. Semangat, 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 semangat. Kemudian coba perhatikan ke depan. Gambar siapa itu, nak? Insinyur Soekarno. Coba ibu kasih waktu 5 menit. Coba perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ya. Sudah, anak ibu? Dari gambar yang kalian perhatikan di depan, apa yang bisa kalian simpulkan? Lahir 6 Juni 1901. Iya, bagus. Siapa yang lahir? Iya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir 6 Juni 1901. Iya, bagus. Lain dari Laili? Insinyur Soekarno juga disebut sebagai Bung Karno. Iya, disebut juga sebagai Bung Karno. Lain dari Rosana? Iya, anak ibu Ahmad Pangidoan. Proklamator kemerdekaan Indonesia. Iya, proklamator kemerdekaan Indonesia. Proklamator. Anak ibu? Presiden pertama Republik Indonesia. Iya, Presiden pertama Republik Indonesia. Siapa lagi? Ilham. Yang membaca proklamasi. Iya. Kapan dibaca proklamasinya, nak? Kapan dibaca proklamasi itu? Siapa tahu?
17 Agustus. Iya, 17 Agustus 1945 untuk yang pertama kali. Selain dari itu, setiap tanggal 17 Agustus kita juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian anak-anak ibu, kita akan berbagi kelompok. Anak-anak ibu menyebut 1 sampai 4. Nanti 1 sampai 2 saja. Ya, 1 sampai 2. 1, 2, 3. Ayo sebutkan. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. 2, 1. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Baik anak ibu, ibu akan membagikan LKPD 1. Tuliskan nama kelompoknya, perhatikan petunjuk kerjanya. Petunjuk kerjanya di situ. Coba bacakan Ilham petunjuk kerjanya. Ilham, petunjuk. Bacalah dan cermat teks di bawah ini. Pahami isi dari teks tersebut secara berkelompok. Temukan informasi penting dalam bacaan tersebut, kemudian tuliskan pada peta pikiran berikut sesuai aspek 5. Tambah 1. Setelah selesai presentasikan hasilnya depan untuk dapat tanggapan dari kelompok, lainkan penggunaan dari guru. Ya. Jadi sudah tahu, sudah dibaca LKPD-nya, sudah tahu petunjuk kerjanya. Nah, silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis nama kelompok. Yang anak ibu Ilham kelompok 1 ya, Zahra kelompok 2.
Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Nama Siti Zahra, Umi Rahmita, Laili Rahmadani, Maujotul Hasanah. Judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa? Memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Mengapa Laksamana Tadasi Maida berjanji akan membati dalam Supati kepada siapa? Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Bagaimana Laksamana Maida meminjamkan rumahnya? Kapan? 17 Agustus 1945. Di mana Jalan Kembang Saat Timur nomor 56 Jakarta. Jalan Pengangsaan nomor 56 Jakarta. Sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1, silakan dibaca ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Coba anak ibu suaranya dengarkan kawannya yang di depan. Apa kita memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat? Iya, dan mantap. Siapa? Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Maida Soekarno Subarjo. Kapan? 17 Agustus 1945. Mengapa Laksamana Tanda Maida berjanji akan simpati kepada rakyat Indonesia? Di mana? Jalan Pengantaran Timur nomor 56 Jakarta. Bagaimana Laksamana Maida meminjamkan rumahnya? Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk anak ibu. Kelompok 1. Jadi tadi dengan menggunakan kata apa? Dengan apa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Kita dapat memperoleh apa? Memperoleh informasi penting. Jadi dari LKPD 1 itu ibu memberikan lagi tugas di LKPD 2 dengan peta pikiran yang ada di LKPD 1. Anak-anak ibu membuat paragraf dengan kalimatmu sendiri. Perhatikan peta pikiran yang kalian buat tadi, kemudian buat paragraf di LKPD 2. Salah. Kalau ada masalah boleh ditanyakan ibu, atau soal yang kurang mengerti ditanyakan sama ibu ya. Bagaimana kelompok
kelompok 2. Nama Adi Resman Ahmad Pangidola Ilham. Tanggal 9 Agustus 1945 Soekarno Hatta dan Presiden Wetio Hitler pergi ke dalam Saigon untuk bertemu dengan Marshal Raisuri Panglima beserta tentara Jepang di Asia Tenggara. Ya, bagus ya. Ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nama Siti Zahra, Lady Rahmadani, Mirah Maulita, Mojatul Hasanah. Pertemuan antara Panglima Jepang dan Amerika Indonesia memicu perpecahan di dalam terjadi perbedaan pendapat antara kelompok golongan 2 dan golongan 4. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disediakan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Ya, itu dari kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada. Baik, dari tadi kita membuat kata apa, kata tanya yang 7 itu, kita membuat tadi di peta pikiran, kemudian dari peta pikiran kita membuat paragraf sehingga kita mengetahui apa informasi penting yang ada di teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Ada pertanyaan anak ibu tentang pelajaran kita yang ini? Ada? Tidak? Tidak. Baik anak ibu akan memperlihatkan di sini ada video. Coba anak ibu perhatikan. Permainan rangku alu. Permainan ini bisa disebut juga dengan permainan lompat bambu. Permainan rangku alu ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Alat yang digunakan dalam permainan ini Perhatikan ya.
Iya, setiap kotak 2 lompatan. Cara mainnya setiap kotak ada 2 lompatan. Apa yang dilompat itu? Bambu. Nah, nanti alatnya adalah hanya bambu. Dengan bambu saja kita bisa bermain. Dengan syarat harus ada bambu. Terus apa nilai apa yang ada di sana? Nilai apa? Nilai apa, nah Ibu? Hah? Apa yang kelihatan tadi sama kawan-kawannya di apa itu? Di video itu? Apa? Kerja Sama. selain kerja sama apa lagi? Berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Iya, bagus. Apalagi yang bisa kamu simak dari video itu? Apa yang kamu dengar, kamu lihat, kamu simak? Apa yang ada di video itu? Iya, 4 orang memegang bambu, 1 orang melompat. Baik, karena Ibu di sini Ibu ada amplop. Amplop ini nanti ada kartu pertanyaan. Kartu pertanyaan ini kamu tempel di LKPD 3. Ya. LKPD 3 tentang video tadi. Nah, jadi kalau kamu memperhatikan video tadi, kamu bisa mengerjakannya. Perhatikan petunjuk pengerjaannya ya. Ini ada lena, ada gunting. Silakan bekerja sama. Ada yang tidak dimengerti? Tidak. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan anak Ibu tempel hasil kerjanya ke papan tulis. Dua. Silakan. Nomor 1 sudah selesai, Nak? Silakan tempel. Pegang. Ini. Iya, bagus ya.
2, maju ke depan kelompok 1. Bawa pegangnya, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu ditambahkan. Jaga jarak ya nak, jangan terlalu dekat dengan kawan. Ada yang perlu tambahkan anak ibu? Ya, Bu. Jadi kelompok 1 berarti sudah bagus ya. Kita lihat dulu. Apa manfaat yang kamu peroleh seandainya kamu dan kelompokmu memainkan permainan tersebut? Coba kelompok 1, si siapa giliran siapa mempresentasikannya? Sana, Bu. Sana. Ya silakan sana. Coba bacakan dulu nak. Ke depan saja nak. Iya. Apa manfaat yang kamu peroleh seandainya kamu dan kelompokmu memainkan permainan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2, Yaitu LKPD 3 ya. yaitu LKPD 3. Apa manfaat yang kamu peroleh seandainya kamu dan kelompokmu memainkan permainan tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan dan berikan alasan masing-masing. 1. Kerjasama. 2. Persatuan dan kesatuan. 3. Menjaga kerukunan dengan tema. Iya. Jadi dengan permainan rangkul adu tadi, di sana ada kerjasama. Apa lagi? Yang dibaca dari kelompok kawan tadi apa lagi? Persatuan dan kesatuan dan menjaga kerukunan dengan tema. Ayo kelompok 1, siapa giliran siapa mempresentasikan LKPD 3? Ayo nak. Hah? Oh, Rahmat Panggilan. Rahmat Panggilan silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Kelompok 1. Ya, bacakan pertanyaan. Coba bayangkan seandainya anggota kelompok tersebut tidak kompak dan tidak saling bekerja sama, apa yang akan terjadi? Mengapa demikian dan seberikan alasan? ya, apa yang terjadi? Apa jawaban kalian? Yang lembut akan jatuh dan yang lain akan Bermusuhan. Ya. Jadi dari kelompok 1 sini dulu. Sekian teman-teman. Saya sudahi. Sekian teman-teman, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, di sini tadi dari kelompok 1 dari video yang kita baca, yang kita perhatikan tadi, yaitu tentang rangkul alu. Coba bayangkan seandainya anggota kelompok tersebut tidak kompak dalam memainkan bambunya. Kalau tidak kompak, apa yang akan terjadi? Yang lompat akan jatuh dan yang lain akan bermusuhan. Nah, jadi bisa jadi kakinya terjepit, ya kan? Dia akan jatuh. Jadi di sana harus ada kerjasama dan kekompakan. Begitu juga
juga dari kelompok 2. Di sini pertanyaannya, apa manfaat yang kamu peroleh seandainya kamu dan kelompokmu memainkan permainan tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan dan berikan alasan masing-masing. Kelompok 2 menjawab ada di sana kerjasama, persatuan dan kesatuan, dan menjaga kerukunan dengan teman. Kemudian alasannya, seperti tadi, kalau hanya bambu 4 saja diletakkan, bisa nggak kita main? Tidak, harus dimainkan bekerja sama dengan teman. Tadi ada 4 orang memegang bambu, 1 yang melompat. Kalau 1 yang memegang bambu, 4 yang melompat, bisa? Tidak, harus ada kerjasama. Bergantian nanti yang pegang bambu dan yang melompat. Jadi yang bisa kita petik yaitu dari video itu kekompakan dan kerja sama. Coba anak-anak ibu kasih waktu 3 menit untuk merangkum apa saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nanti ibu tanya apa saja yang bisa disimpulkan. Dan siapa bisa menyebutkan kesimpulan kita hari ini? Siapa yang bisa? Kesimpulan hari ini? Siapa? Boleh apa saja. Silakan, siapa bisa, siapa duluan? Tunjuk tangan. Tunjuk tangannya. Ya, silakan, Haili. Di situ aja, Nak, di tempat duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan tujuan kata tanya. 7 kata tanya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Pertanyaan itu akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam peta pikiran. Iya. Jadi dengan kata 7 kata tanya, ada kata apa saja tadi? Apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa. Dengan 7 kata tanya itu kita dapat mengetahui informasi penting. Bagus ya, Laili. Yang lain apa lagi yang dapat disimpulkan pada hari ini? Ya. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Iya. Peta pikiran. Dengan membuat peta pikiran juga kita dapat mengetahui informasi penting. Yang lain? Ya, jangan. Contoh penerapan nilai persatuan yang paling sederhana adalah pada permainan tradisional yang banyak kita temui. Salah satu adalah permainan tradisional rangku alu. Iya, dalam permainan rangku alu itu ada persatuan dan kesatuan. Siapa lagi? Ilham dulu ya, Ilham. Tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno Hatta dan DR Raziman Widodiningrat Radiman Widyodiningrat.
Komisi Panglima Besar TNI Republik Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ya, jadi itu tadi tentang proklamasi. Yang lain? Ya. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada disatukan untuk kepentingan bersama. Sekarang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kemajuan dan kekayaan di Indonesia yang diambil. Persatuan adalah yang utama dan Ya. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat itu akan memperkaya keputusan yang akan diambil. Bagus ya. Kemudian manfaat persatuan dan kesatuan apa saja? Iya, dengan adanya manfaat persatuan dan kesatuan memiliki banyak teman. Bagus. Yang lain? tercipta keharmonisan. Iya, tercipta keharmonisan. Ilham. Terhindar dari konflik perselisihan. Iya, terhindar dari konflik perselisihan. Yang lain? Ya. Mencerahkan tali persaudaraan. Iya, bagus. Tercipta kenyamanan. Bagus. Ada lagi? Tercipta keharmonisan bersama. Iya, bagus. Manfaat hidup rukun. Terciptanya komunikasi yang baik. Iya, bagus ya. Alhamdulillah kalian anak-anak ibu bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi dengan begitu ibu ingin menguji kalian dengan soal untuk mengukur bagaimana ketercapaian pembelajaran kita. Nah, jadi anak-anak ibu nanti yang sudah paham dengan nilai di atas 75 itu akan diberi pengayaan, dan anak-anak ibu nanti yang ada di bawah KKM di bawah 75 akan ada nanti remedial atau akan ibu ujikan kembali soalnya untuk memperbaiki nilai itu. Dikerjakan secara mandiri atau masing-masing, tidak boleh bekerjasama dalam kelompok. Ini mandiri, bukan kerjasama kelompok. Jangan lupa tulis nama, ya, tulis nama. Jawab dengan teliti, ulang-ulang soalnya. Mana nanti yang kurang mengerti boleh ditanyakan ibu. Silakan dikerjakan, nak.
Ya, diantar ke depan ya. Yang sudah selesai langsung ibu nilai.
Baik anak ibu, terima kasih. Anak ibu sudah melakukan evaluasi. Alhamdulillah semua anak ibu tuntas dengan nilai di atas 75. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi dengan begitu ibu nanti akan memberikan kalian remedi, yaitu tentang sebuah teks. Nanti akan ibu berikan soalnya. Jadi anak ibu, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, sudah tuntas. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya itu kita akan belajar tentang tema 5, tema 1, pembelajaran 5, yaitu tentang kalimat efektif. Kalau tadi kita belajar tentang kalimat informasi penting dari teks. Nah, untuk berikutnya kita belajar tentang kalimat efektif dan cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi sebelum kita tutup, ada lagi yang perlu kita diskusikan atau perlu ada yang ditanyakan kepada ibu tentang pelajaran kita hari ini? Ada lagi ya, anak ibu? Jadi dalam pembelajaran kita hari ini, nilai-nilai yang dapat kita petik hari ini adalah nilai apa saja? Nilai diskusi. Nah, nilai apa lagi?